Shalom Love Church Family. Saya berdoa Anda dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan bersuka cita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan pagi hari ini, kami percaya semua hanya karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Kau urapi setiap kami, jamah setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang disampaikannya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar,
Terpujilah namamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih setianya yang selalu ada buat setiap kita. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great, for your name is great and worthy to be praised. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Tuhan adakan bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa kalau hari ini kami masih ada, kami masih diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami tahu ini waktu berharga yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakannya. Dan biarlah saat ini kami mau tenangkan hati dan pikiran kami, dan hanya mau mendengarkan, fokus mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, biarlah hanya hati-Mu saja yang disampaikan melalui hidupnya dan perkataannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kalau hari ini kita masih ada, kita yakin sekali bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ada yang gak yakin? Paling gak ngaku. Oleh sebab itu hari ini mari. Ini memasuki masa-masa di mana kita sebentar lagi akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dan justru di momen-momen seperti ini, kita mulai mengingat ini waktu-waktu di mana mau memasuki penghujung tahun. Kita melihat, mari kita evaluasi sudah sejauh ini kita melangkah, sudah sejauh ini Tuhan menyertai, dan sudah sejauh apa kita berjalan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat jangan sampai di dalam kehidupan kita banyak waktu yang kita pergunakan untuk menyia-nyiakan karya kasih karunia yang telah Dia berikan bagi hidup kita. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat 1
sampai ayat yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Haleluya. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Dan kita lihat bahwa bagaimana perkataan ini seharusnya menjadi sebuah kekuatan, sebuah titik balik untuk kita tetap memandang Tuhan. Untuk kembali kita memandang kepada Tuhan atas segala hal yang indah, hal yang luar biasa yang telah Dia berikan kepada kita. Kalau hari ini ditanya, siapa yang gak senang dikasih hadiah? Ada yang gak senang dikasih hadiah? Ada? Gak ada. Pasti senang dikasih hadiah. Bahkan ada yang dikasih prank juga seneng, ya sih. Nunggu dikasih prank. Iya. Semua orang senang. Apalagi kalau hadiah itu surprise, prank, ternyata dapat hadiah yang luar biasa. Pasti senang banget. Nah, tetapi ironisnya banyak sekali orang-orang yang menerima hadiah, tetapi hadiah tersebut kemudian disia-siakan. Nah, contoh beberapa yang terjadi di dalam kehidupan kami bersama dengan anak-anak di House of Restoration. Ada beberapa anak-anak yang baru bergabung. Mereka kemudian setiap mereka bergabung pasti akan dihadiahi satu Alkitab yang baru. Satu Alkitab yang baru. Harapannya Alkitab ini akan menjadi, terus akan dia jaga, menjadi pedoman tuntunan yang akan terus dia baca. Dia mulai baca sejak dia kecil. Karena puji Tuhan, anak-anak yang dididik di House of Restoration terus mereka menghafal demi menghafal firman Tuhan. Dan sudah banyak sekali pasal hafalan yang mereka hafal. Nah, awalnya anak-anak ini diberikan satu buku, satu Alkitab. Tetapi kita melihat bagaimana perbedaan perilaku-perilaku terhadap Alkitab yang diberikan. Ada yang mulai taruh di lantai dan menyikapi pemberian itu dengan sikap yang tidak hormat kalau kita. Bahkan tiba-tiba ada yang kita lihat di mana menaruhnya tidak pada tempatnya. Sehingga ada beberapa yang akhirnya rusak. Yang seharusnya itu menjadi bagian penting dalam hidup mereka, di mana akan menjadi buku yang akan mereka pegang, mereka baca berulang-ulang sehingga nanti mereka lulus dari pembinaan di House of Restoration ini. Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena mereka baru bergabung dan mereka tidak memahami betapa pentingnya Alkitab yang mereka terima waktu mereka datang pertama kali di House of Restoration. Sama seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika menerima keselamatan yang Tuhan telah berikan, seringkali kita menyia-nyiakan itu. Dan perilaku-perilakunya itu disebabkan karena yang pertama, dia gak ngerti nilainya, gak ngerti betapa berharganya. Sama dengan perilaku dari anak yang baru bergabung ini. Dia gak ngerti bagaimana caranya firman Tuhan yang hari ini dia pegang itu bisa sampai ke tangannya. Dia gak ngerti, sehingga perilaku-perilaku yang tidak pantas itu kemudian dia lakukan. Lalu disinilah kami berikan pengertian. Bagaimana tentang sejarahnya, bagaimana apa yang ada di dalamnya. Dan disitulah dia mengalami pemahaman, pengertian, dan kemudian menghargai.
Karena yang pertama, dia tidak tahu nilainya. Yang kedua, karena merasa mudah diraih. Oh iya, banyak kok, gampang. Nanti aja, tunggu mau deket-deket. Sekarang badan masih sehat, tubuh kuat, masih punya banyak uang. Antara aja, nanti aja, nggak perlu banget gitu ya. Kalau sakit ya ditangani dengan fasilitas kesehatan yang luar biasa. Kenapa orang bisa menyanyiakan itu? Karena mereka juga yang ketiga meremehkan. Kenapa? Karena nggak butuh. Seringkali kita dikasih hadiah. Oh iya, dikasih. Misalnya datang nih, orang datang dari Amerika gitu. Wah, datang, dikasih gantungan kunci. Pasti responnya berbeda. Dikasih gantungan kunci sama berlian. Waktu dikasih gantungan kunci, ya elah, gak butuh-butuh banget sih. Coba kalau dikasih perhiasan, atau dikasih jam tangan yang luar biasa, yang memang merek dari sana gitu kan. Bangga banget ini. Dia pasti akan membanggakan itu. Sama banyak orang tidak bangga atas hadiah yang dia terima. Ya, banyak orang meremehkan dengan apa yang dia terima karena merasa gak butuh. Kalau saya mau, saya bisa cari. Oleh sebab itu ini dikaitkan dengan keselamatan yang sudah kita terima. Sepanjang tahun ini jangan jauh-jauh deh, mulai dari kita lahir. Mulai dari kita mengawali tahun 2021 ini dengan penuh tekad, dengan penuh harapan, dengan penuh doa, dengan penuh permohonan agar Tuhan menuntun. Sudahkah hari ini kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tidak pernah bersikap menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Dia berikan? Biar itu menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu hari ini kita mari melihat, kenapa sih? Bagaimana hidup kita bisa menyia-nyiakan hadiah terbesar, yaitu keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana itu bisa menjadi sia-sia? Kita lihat di dalam Roma 8 yang pertama. Roma 8 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Haleluya, ini sebuah kepastian bahwa kalau kita masih senang dengan kehidupan kedagingan kita, maka pasti kita adalah orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Iya, siapa yang gak mau tergiur? Orang dosa itu enak. Tetapi ingat, setiap dosa itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi yang pasti adalah upah dosa ialah maut. Ini juga menjadi, dan semua orang tahu mengenai konsekuensi ini. Tapi konsekuensi itu dianggap tidak nyata. Karena yang ada di depan mereka adalah kenikmatan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan kita beriman atau tidak adalah ketika kita sanggup membuat Tuhan Yesus itu lebih nyata daripada segala kenikmatan, bahkan uang yang ada kita miliki. Di mana yang kita pilih hanyalah Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki. Itu yang harus kita ingat. Bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita balik ke ayat ini dan kita ingat. Jangan sampai kita terlalu memegahkan diri kita, memegahkan apa yang kita miliki, daripada kita memegahkan kasih karunia yang sudah kita terima buat saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana bisa kita menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan? Ini harus kita ingat, jangan sampai kita gak sadar. Karena yang kedua, di dalam 2 Korintus 6 ayat 3 firman Tuhan berkata, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Dalam hal apapun. Saya lanjut. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Haleluya. Ini perkataan Rasul Paulus mengingatkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia, hendaklah hidup kita teratur. Jangan sampai hidup kita, embel-embel hidup kita, bahkan sudah pendeta, tapi masih didapati hidupnya gak teratur. Hidupnya semau-maunya sendiri. Hidupnya berantakan. Perkataannya berantakan. Pikirannya juga berantakan. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, mari jangan sampai kehidupan kekristenan kita ini justru akhirnya menjadi cemooh. Karena apa? Karena melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang ya status doang, ternyata hidupnya gak jadi berkat, hidupnya gak teratur, hidupnya gak memberkati, hidupnya gak ngasih teladan. Gak ada yang bisa kita contohi dari dia. Ya ampun, seharusnya kan istilahnya gak ada lu, gak rame. Jangan sampai dengan kehadiran kita lebih baik gak ada lu daripada ada lu, terus akhirnya jadi gak rame. Karang sendiri tuh. Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini menjadi satu kekasan dari seorang anak Tuhan, bahwa anak Tuhan pasti mengalami perubahan. Ini sudah ciri. Kalau sampai ini tidak terjadi, berarti ada yang salah dengan iman kita. Ini harus terjadi. Bukan bicara mengenai saya anak Tuhan, saya bisa menyembuhkan. Itu lain, itu karunia. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dikaruniai bahasa roh, itu lain. Tetapi yang menjadi paten, yang menjadi hal yang gak bisa terbantahkan, adalah perubahan hidup, perubahan pola pikir. Dari yang senang dengan dosa jadi gak senang dengan dosa. Dari waktu memandang dosa itu rasa menggiurkan sekali, jadi mengambil keputusan untuk tidak melakukan dosa. Ketika senang ada di dalam perkumpulan orang-orang yang bergosip, ketika dia mengalami perubahan hidup, dia nggak suka, dia nggak mau taruh telinga untuk ada di dalam komunitas itu. Itu pasti berbeda. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Kalau itu nggak terjadi, berarti ada yang salah dengan iman kita. Kalau itu masih terjadi sampai penghujung tahun ini, berarti ada yang salah. Dan kalau hari ini kita bisa diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Paulus tadi di awal, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan tunggu, jangan tunda. Haleluya.
Yang ketiga, akan menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan yang kita terima dikala kita masih di dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Konsekuensi kalau sampai anak Tuhan tidak berbuah, dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Wow. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Khususnya buat setiap kita anak-anak Tuhan yang terus menjaga ketaatan rasa cinta kita kepada Tuhan. Tapi dinyatakan dalam hidup kita ayat ini. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Disitulah dibutuhkan kepercayaan total kepada Tuhan. Bahwa Tuhan hanya punya yang baik. Tuhan gak punya yang tidak baik. Terpujilah Tuhan. Karena yang ketiga, kasih karunia Tuhan akan menjadi sia-sia saat anak Tuhan masih mengutamakan kenyamanan. Masih mengutamakan kehendak kita. Masih egois. Ini yang harus kita lihat. Mungkin hari ini kita menjadi anak Tuhan yang terus menjaga atau bahkan bergumul dengan ini. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mari tetap jaga hingga kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita tidak menjadi sia-sia. Dengan cara apa? Mempercayakan yang paling berharga untuk Tuhan kendalikan. Apa yang paling berharga itu? Cita-cita, kebahagiaan kita, keluarga kita, apapun kita taruh sehingga kita tidak ada tempat lagi untuk khawatir. Tetapi biarlah waktu kita menyerahkan segala yang paling berharga untuk Tuhan kelola dan kendalikan. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan saja yang kita terima. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga kalau ini kita lakukan, maka kasih karunia Tuhan itu tetap di dalam hati kita, tidak disia-siakan. Tapi banyak hari ini anak-anak Tuhan, ya dia sudah melayani, ya dia sudah dipercayakan pelayanan luar biasa, bahkan Tuhan percayakan karunia-karunia. Tetapi dia masih punya keinginan untuk mengutamakan kehendaknya. Tidak mau menyerahkan yang paling berharga untuk Tuhan kendalikan. Sehingga apa? Yang terjadi adalah maunya saya bukan maunya Tuhan, tetapi anak Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan akhirnya kasih karunia Tuhan? Ya Bapa, kuserahkan kehidupanku, kuserahkan cita-citaku, kuserahkan kehidupan keluargaku ke dalam tangan-Mu, kuserahkan pekerjaanmu ke dalam tangan-Mu. Bagianku adalah melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang masih mengutamakan kehendak kita, mengutamakan kenyamanan, masih egois. Dan yang terakhir, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Yeremia 17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Haleluya. Kasih karunia Tuhan yang telah kita terima akan menjadi sia-sia dikala kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal kalau kita mau jujur, ya, kekuatan kita dengan kekuatan COVID-19 bisa dibandingin gak? Gak bisa. Kekuatan kita dengan kondisi ekonomi bisa dibandingkan gak? Gak bisa. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita menghadapi segala krisis yang terjadi, maka pastilah, aduh aku lagi sedih, saya lagi sedih. Enggak, saya gak mau percaya sama Tuhan. Enggak, saya gak mau andalkan Tuhan lagi. Akhirnya apa? Kasih karunia Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita jadi gak ada nilainya. Berapa kali kita di sepanjang tahun ini, aduh pusing gua, gak mau ibadah, capek gua gak mau pikir, gua gak mau ibadah, gua gak mau berdoa, gua mau tenangin diri gua, saya mau tenangin pikiran saya. Akhirnya apa? Duduk diam, masuk di dalam rumah sendiri, bak kunci diri sendiri. Ini mau terima tamu. Dia lockdown sebelum waktunya, iya kan? Akhirnya apa? Muncul pikiran-pikiran negatif, ganggu dia, masuk ke dalam rasa depresi, merasa diri ini kemudian gak ada artinya lagi. Ya udah. Tapi anak-anak Tuhan, mari jangan sampai kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu menjadi sia-sia hanya karena kita berfokus kepada kekuatan kita, hanya kita berfokus kepada persoalan kita, hanya karena kita berfokus terhadap krisis yang terjadi. Ingat, karya terbesar yang luar biasa itu sudah Dia berikan kepada saudara dan saya. Biarlah kasih karunia yang sudah kita terima itu terus tertanam dan semakin kuat. Kita bisa terus menjalani kehidupan kita sebagai manusia ciptaan yang baru, memiliki pembaharuan budi, diperlengkapi dengan hikmat. Di dalam langkah kita ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ada sukacita sorgawi, ada kekuatan yang tidak pernah habis, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, saya dan saudara, mari kita diingatkan. Jangan sampai kasih karunia Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita itu menjadi sia-sia oleh karena kita masih senang hidup di dalam dosa. Yang pertama. Oleh yang kedua, karena kita masih hidup gak teratur, gak jadi kesaksian, gak jadi teladan. Yang ketiga, karena kita masih mengutamakan kenyamanan, mengutamakan kehendak kita, egois. Dan yang keempat, karena kita masih mengandalkan kekuatan kita yang terlihat dibandingkan dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas namun tidak terlihat. Haleluya. Biarlah hari ini sebagaimana firman yang dikatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hadiah terbesar yang diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau mengakui karya terbesar yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau katakan, kami gak mau sia-siakan itu lagi Tuhan. Seringkali kami rajin ibadah, kami rajin berdoa, tetapi dosa masih terus kami kompromi dan lakukan. Bapa, ampuni kami
Dan kami mau memandang kembali kepadamu Bapa. Oh haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami katakan jujur, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Biarlah perkataan ini menjadi pernyataan iman kami bahwa kami mau mengagumi Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau, kami gak mau menyia-nyiakan karya terbesar kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa, waktu yang Tuhan berikan ini adalah waktu di mana kami memperbaiki diri. Kami mau memanfaatkan itu, kami gak mau sia-siakan itu. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Bapa, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan memegang erat kami untuk kami boleh berjalan melewati setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada akhirnya kami menang di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia ini tetap aman di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan daripada segala perpecahan, orang-orang, pihak-pihak, oknum-oknum yang ingin memecah bangsa ini. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para tenaga kesehatan yang terus berupaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan jamah, Tuhan berikan hikmat di dalam nama Yesus. Para pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para jajaran menteri, kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, desa, kelurahan, bahkan sampai RT RW. Kami berdoa kiranya tangan kasih-Mu Tuhan menyertai, memperlengkapi mereka dengan hikmat. Ada kesatuan hati untuk menjalankan pemerintahan ini seturut dengan visi yang Tuhan percayakan kepada Bapak Presiden di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati dan lindungi pemerintahan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang hari ini menyaksikan tayangan khotbah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka hari ini, yang mereka yang bergumul, mereka yang sudah terlanjur menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu untuk mereka kembali memiliki kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia yang mereka miliki dari Tuhan itu mampu membuat sukacita melebihi dari apapun yang mereka miliki selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada di dalam persoalan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Mereka yang hari ini sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan kami bersatu hati berdoa buat Ibu Gembala, istri dari Bapak Gembala. Kami bersatu hati mengarahkan doa kami. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa darah Tuhan Yesus
menyembuhkan, memulihkan Ibu Eni sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anakmu, jemaat-jemaat Tuhan dari Love Church ini yang ada di dalam kesakitan. Tuhan jamah dan pulihkan segala apa yang menjadi kebutuhan di dalam proses pengobatan. Tuhan cukupkan, karena kami percaya tangan Tuhanlah yang menjamah dan menguatkan. Terima kasih, terima kasih. Ini setiap kami, dan kami siap melangkah kembali ya Bapa. Biarlah kasih karunia daripada Allah terus memenuhi hati kami. Dan biarlah Tuhan, ini seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus dan permata hatinya Kristus, pulanglah ke dalam keseharianmu dan jadilah berkat. Terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, penghiburan, dan teguran daripada Roh Kudus kiranya menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.